ya opsional terakhir sih, opsi terakhir kalau orang utang tuh ya. Karena kan ya kalau misalnya orang utang itu kan ya predikatnya sudah jelek. Ya artinya kalau misalnya lo masalah dengan utang ya pasti personal lo rusak sama orang tersebut. Ini bukan soal nominal ya. Nominal, cuman ya lu cuman utang 1.000 perak aja itu ya jadi beban hidup lo di dunia dan di akhirat kan. Jatuh kayak gitu. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Hah? Udah mulai mas? Ngomong gimana mas nggak ngomong? Ngomong iya. Yo, WhatsApp kita mulai lagi. Yo cek, kenalkan nama gue Benny Ardi. Hip hop lama mengalir dalam nadi. Puncur hands up, come on everybody. Sekarang kita bahas obrolan ajaib. Lu curhat sama gue bukan masalah aib, bukan ini masalah gaib. Di sini lu wajib nonton dengan curhat-curhat yang sangat ajib, yang orangnya negatif, bukan negatif, tapi sekarang kita orang penasaran ada siapa yang mengintip. Lu nonton channel ini mesti wajib. Iya. Mesti wajib ya Ben ya? Mesti wajib. Yakin tuh? Yakin. Yakin ya. Yo, no. Tapi nih hawanya lemes nih hari ini nih. Iya deh, kita begadang terus nih kemarin. Keluar. Iya. 2 minggu nggak ketemu. 2 minggu nggak ketemu nih. Sebenarnya gue emang kangen banget sih, kangen ngoceh ya kan. Yang ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol yang ya apa aja lah gitu loh. Ini bongkar pada kusut semua Kak nih. Ya wajar. Ada kusut. Oh kusut. Gerah mas. Keras mas. Ya ntar diedit kita bikin beauty aja. Zaman sekarang zaman canggih. Iya. Apa mas Heri jagong editnya nih? Iya. Jarang bulu ya. Yoi. Bisa aja sih. Yan, gimana nih Yan? Kabar Yan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabar lu gimana Ben? Baik, Ad. Udah makan belum? Aduh, belum Ad. Belum, makan lah biar ada. Nanti ada biar Mas ada. Heri, ada bos gue kok, tenang. Oh iya. Gue palakin deh. Iya, jadi gini guys, kita udah 2 minggu sebenarnya kita nggak ketemu karena kan kemarin si Benny syuting, dia lagi jadi artis. Syuting belakang layar doang. Iya, kita libur gitu, libur dulu. Si Rian juga keluar kota, sibuk gitu kan, ngajar. Gue sendiri nih. Kemarin tuh gue sendirian, nggak mungkin kan, tapi sih sebenarnya mungkin aja gitu. Nah ini, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Hidup ini emang ajaib sih. Jadi gini, gue mungkin nggak terlalu lama kali ya. Maksudnya ngobrolin ini, oke. Berarti 10.30 lah. Nih Yan, gue Ben. Apa tuh? Sebenarnya gue mau ngobrol hal-hal yang unik aja sih dalam kehidupan sehari-hari gitu. Hari-hari. Iya, ini ngobrolin tentang utang. Iya, tentang utang ini agak menarik nih. Tapi disclaimer ya, disclaimer lagi gue soalnya ini tanpa profesional ataupun tanpa guru lah di sini. Ini cuman perspektif kita aja gitu. Kita tuh membahas soal hutang gitu loh. Nah, lu pernah hutang nggak? Pernah. Hah? Pernah. Terus? Tapi kalau habis ngutang, gue suka ngeganjel. Gue harus balikin, jangan sampai enggak gitu. Makanya harus benar balikin gitu. Ya, jadi sebenarnya banyak kayak utang-utang juga ada gitu, tapi harus gue kalau gede paling gue harus balikin tapi sebagai nyicil gitu. Nanti balikin. Ada lu. Ya, gitu bilang nyicil. Utang motor Mas, utang motor. Ya, nyicil bayar ya gitu. Utang nggak sengaja lah gitu. Mana ada utang nggak sengaja. Iya. Tapi lu pernah utang Yan? Kayaknya Rian nggak pernah nih. Ya pernah lah utang. Kalau kepepet misalnya nggak ada duit ya utang. Ya, atau pas lagi ngopi bareng gitu ya, tiba-tiba nggak bawa duit ya. Yan semangat dong Yan. Rian lemes banget nih. Siap. Iya. Ya kalau misalnya ngomong masalah utang kan ya setiap orang kan punya preferensi beda-beda ya. Pikiran beda-beda, kebutuhan beda-beda gitu. Ya pasti kan kalau namanya utang ya lu kan akadnya gimana gitu. Ya, pasti yang pasti lu mau balikin kapan. Pun kalau nggak sesuai akad ya lu mau nggak mau kan ya lu kasih tahu kenapa alasannya apa gitu. Ya yang salah kan kalau misalnya lo utang terus lo diem aja gitu, tiba-tiba udah lewat, nah terus ditagih pura-pura lupa. Wah itu tuh. Nah pura-pura lupa. Jauhin orang. Nah itu repotnya kan ya lo nggak akan mau diutangin lagi kan. Gitu. Ya dihindari sih utang sih. Ya menurut gue emang gitu sih, utang tuh kadang-kadang bisa lapar Mas,
pakai nasi. Lucu banget. Pengen ya. Memang gini sih, utang tuh kadang-kadang emang sampai kadang-kadang bisa mutusin tali silaturahmi gitu loh. Yang gue tahu tuh karena ya kadang gitu pertemanan nih tiba-tiba ngutang, terus awalnya ngutang dibalikin nih cepet, kedua agak molor nih, ketiga galakan yang utang. Iya, kadang-kadang begitu nih. Nah, ini juga maksudnya ya gue sih nggak muna ya, gue juga masih punya utang gitu loh. Tapi ya maksudnya gue ngebahas kayak gini tuh gue pengen mengingatkan ke diri gue juga sih sebenarnya. Karena ya gue ada kayak mungkin utang yang lumayan agak lama gue belum bisa balikin gitu. Ini bukannya curhat ya ataupun gue bongkar aib ya, ini manusia aja. Yang gue tahu sih manusia hidup pasti punya utang sih kebanyakan, ya nggak sih? Betul. Namanya hidup gitu loh. Apalagi kalau pas lagi kepepet. Nah, ini ada yang menarik nih. Ini menurut gue, kan gini, kebanyakan tuh orang yang ngutang itu biasanya kalau ditagih lebih galak daripada orang yang diutangin. Oke. Iya tuh. Nah, gue nggak tahu nih secara mental tuh sebenarnya kenapa gitu kan. Gue belum bisa membedah itu ataupun gue belum pernah ngebahas secara detail ataupun dalam gitu tentang ini tuh. Tapi menurut gue orang yang seharusnya berhak untuk marah itu ya yang diutangin. Iya, karena kan lu bikin perjanjian kan, lu minta perjanjian, gue minjem duit lo deh nanti gue balikin gini, kan dia minta perjanjian kan. Tapi justru kadang-kadang malah kebanyakan nih yang minta tolong, yang memohon-mohon malah lebih galak. Iya. Iya kan. Nah ini yang gue aneh sama orang-orang ini. Banyak orang yang nggak paham soal hukum di sini nih. Ya gue nggak tahu hukumnya mutlak ataupun tertulis ataupun ada di undang-undang dasar ya, gue nggak paham gitu. Tapi setahu gue pernah dengar sih bahwasanya kasus ini bisa dibawa ke ke pihak yang berwajib atau naik ke hukum gitu loh. Yang gue tahu gitu. Apalagi kalau ini ada utang, apalagi gini, yang mintanya lebih galak nih ya. Pura-pura dia nggak punya ya, nggak punya data gini. apa? Perdata. Iya, data apa? Ya, perdata kan lu perdata utang itu nggak ada. Jelasin dong perdata. Artinya kan lu sanggup berapa sanggupnya kan gitu. Tapi setahu gue ada yang ngomong sih mas, gue nggak tahu secara hukumnya kayak gimana. Mungkin ini makanya kita sharing. 1.000 per bulan. Itu bisa. Ya mungkin kayak begitu. Mas Heri pinter nih tumben. Kadang-kadang kalau mintanya galak ya, pura-pura dia nggak punya gitu ya. Tapi zaman sekarang status ya udah lagi di kopi shop, lagi kafe, ya gimana tuh? Gitu. Juga giliran lagi hutang susah. Dia lihat statusnya, ngopi di kafe itu gimana tuh? Nah itu tuh maksudnya gue nggak ngerti itu tentang gaya hidup tapi dibela-belain ngutang gitu loh. Nah ini yang tadi gue bahas tuh, yang lo ada pendapat nggak? Iya, secara utang itu kan gini bang, kalau nggak ada akadnya cuman omongan kan agak susah ya dibuktikan ya. Jadi kan memang kalau misalnya perdata pun ya punishmentnya itu kan ya mungkin bisa jadi pidana bisa, tapi kalau ada unsur-unsur pidananya kan, gitu. Ada akadnya nih, misalnya saat lo ngutangin orang, jaminannya apa? Rumah lo kah atau rumah lo kah, apa namanya, motor, apa kendaraan atau apa yang bisa jadi jaminan kayak gitu. Nah itu kan juga dibuktikan dengan tertulis juga kan, hitam di atas putih. Cuman kan saat ini orang Indonesia itu kan ya udah utang cuman kekeluargaan aja gitu. Gue kasihan sama lo, dasarnya kasihan kan gitu kan. Padahal di balik utang itu kan ada kebutuhan gitu. Kalau misalnya yang utang aja butuh, mungkin suatu saat yang diutangin juga butuh uangnya kan gitu kan. Nah itu serba salah kan, uangnya nggak ada gitu kan. Nah ini solusinya gimana kan gitu. Nah ini kalau misalnya emang nggak ada uangnya, solusinya kan nggak ada, menunggu kan. Nah itu yang nggak bisa ada tenggak waktunya kapan orang itu punya uang gitu. Makanya kalau misalnya di bank itu, kalau misalnya kita ngutang terus habis itu kita nggak ada gitu ya, nah utang itu tidak diwariskan gitu. Utang ya udah hilang gitu. Di satu sisi kayak gitu ya. Ini gua
cuman yang gue tahu ya, cuman mungkin ada ya makanya yang repot kan itu utang yang dia diwariskan, utang yang tidak tertulis. Ya makanya dalam Islam pun kalau misalnya orang meninggal kan yang punya utang gitu kan, yang punya salah tolong dimaafkan. Kalau misalnya nggak bisa dilunaskan, ya ngomong ke keluarga gitu biar nanti nggak jadi beban almarhum apa almarhumah gitu kan. Gitu sih yang gue tahu. Ya masalahnya kan repotnya gini kan, ya lu nggak punya hak apa-apa atas akad yang telah lo lakukan secara verbal. Nah, itu secara hukum gak kuat juga gitu. Gitu sih. Jadi ya complicated sih utang sih menurut gue ya. Iya. Makanya itu gue juga sebenarnya ya adalah pernah kejadian gitu loh. Jadi ada yang teman gue lah, gue nggak sebutin siapa orangnya, minjem sama gue. Itu galakan dia ngedrama. Ada aja gue udah bilang sama dia, gue 3 kali nagih doang ya. Kalau misalkan 3 kali gue nagih, lo tetap nggak ngasih, ya urusan lo sama Allah. Lah, dia ngamuk-ngamuk. Itu menurut gue lucu. Lah, lo gimana sih, gue bilang gitu. Ya urusan lo sama Allah, gimana gitu kan. Ya kalau lo emang nggak mau urusan sama Allah, ya lo bayar utang lo, gue bilang gitu kan. Kenapa jadi lo yang galak, gue gituin. Nah, sedangkan dalam agama, dalam Islam aja disebutin kan, itu kalau misalkan lu masih punya utang, walaupun lu mau masuk surga nih, mati syahid pun gak jadi gara-gara utang. Nah ini nih, gua nggak secara mental orang-orang kayak gitu, gua nggak paham. Ini mental pengemis kah, mental apakah nih orang-orang nih? Nah itu yang gua bingungin. Ya gua sendiri yang ya itu tadi lah, gua nggak mau, gua juga punya utang gitu loh. Gua pernah punya salah juga sama orang gitu. Nah itu tuh yang secara mental tuh gimana yang lo pahamin. Dan gue belum pernah bahas nih. Mungkin gue kalau mungkin lo ada pematik dikit yang bisa gue agak melek, yang akhirnya gue bisa counter balik, ataupun gue bisa ya nambah pengetahuan gue. Secara mental tuh ada nggak lo sudut pandang dari lo? Aduh, gimana ya kalau misalnya dibilang mentality orang utang itu agak repot juga gitu ya, karena kan kita nggak tahu kondisi orang, kita nggak tahu kebutuhan orang, kenapa dia mau ngutang dan segala macam. Kalau yang bentuknya adalah ya emang dia sukanya ngutang gitu ya, maksudnya dapat uang cepat kan. Nah itu memang ya udah emang penyakit aja sih, orangnya suka ngutang. Nah tapi kan kalau ada orang yang emang memang dia pengennya nggak ngutang, tiba-tiba ngutang gitu kan, terus memang dia udah tahu cara ngunasinnya gimana, ya menurut gua sah-sah aja sih. Maksudnya kan kita budaya saling membantu ya. Ya kasus yang beda lah sama orang yang kalau diutangin dia belum bisa ngelunasin tapi omongannya nggak enak dan segala macam. Ya ada orang yang sabar ngadepin kalau misalnya dia ditagih gitu ya, nggak ada. Terus gue mau lunasin gimana? Nah orang yang ngutangin marah misalnya. Nah dia tidak suka diperlakukan seperti itu kan. Tapi kan dia juga nggak tahu kan kalau misalnya dia di kondisi orang yang menghutangi, dia bisa sabar atau enggak gitu dengan utang yang memang dia butuh kan gitu kan. Dibalik kan belum tentu orang bisa gitu. Ya itu sih menurut gua beda case ya kalau misalnya cara menyikapinya orang. Nah makanya kalau di saat ini ya lu kalau misalnya nggak mau masalah gitu kan jadi problematik di sisi orang yang memang butuh kan. Jadi saat lu ketemu orang kayak gitu kan, ya lu udah lu mau bantu orang gitu, terus tiba-tiba nanti suatu saat digituin, maksudnya lu nagih dia lebih emosi. Nanti besok-besok ya lu ada orang lain gitu yang lebih baik di dia mau ngutang sama lu gitu, padahal dia butuh banget, anaknya sakit ataupun orang tuanya sakit ataupun apapun itu ya. Dia malah nggak mau ngutangin gara-gara ya satu sisi ya gue udah pernah pengalaman diutang gitu. Kalau misalnya gue nggak ada predikatnya enak nih, ya itu preferensi orang lah. Jadi menurut gue ya kalau misalnya lo nggak mau utangin, ya bilang aja gue nggak bisa ngutangin gitu. Kalau misalnya lo nggak bisa bantu orang, bilang aja lo nggak bisa bantu orang gitu. Makanya kalau misalnya lo mau utang ngapain gitu, anak gue sakit, benar gak anaknya sakit kan gitu. Ya udah kalau anaknya sakit lo bantu aja gitu, nggak usah utangan gitu. Ya benar. Lo bantu aja kalau lo sanggup bantu. Kalau misalnya lo nggak sanggup bantu, ya udah lo cariin solusi apa gitu. Teman-teman lo kumpulin semua, suruh bayar. Apa kondisinya mereka kan lebih baik daripada ngutang gitu kan, solutif. Jangan sampai utang lo ini tiba-tiba anaknya nggak sakit,
keluarganya sehat-sehat aja gitu, dia buat main slot kan gitu. Wah itu tuh. Nah itu kan Itu tuh. Nah itu jebakan Zaman sekarang tuh. Nah banyak. gitu. Ya udah makanya gue sih arahnya sih ya udahlah utang, kalau gue menurut gue ya tergantung orangnya siapa dan sedekat apa dia sama lo. Kalau lo nggak punya masalah jangan ngutangin. Kalau misalnya dia punya problem, bantu aja gitu, sesimpel itu sih. Padahal lo repot gitu. Kalau mau ngutang ke bank aja lah, kan banyak debt collector tuh. Aman gitu. Biar aman. Banyak kan pinjol sekarang. Pinjol kolektor nggak pusing gitu. Pinjol. Nah itu tuh makanya gue kalau memang dibilang kayak lo bilang itu bukan karena mental ataupun apa ya, gue kasus ini juga gue belum pernah dengar juga sih. Cuman gue punya sudut pandang sendiri. Sebenarnya orang-orang yang kayak yang gampang ngutangin itu memang kayak mentalnya ya, secara mental tuh. Mentalnya tuh mental pengemis, mental miskin. Mental miskin, mental pengemis sih. Karena dia tuh belagak melas ke kita. Tapi kadang ya ada beberapa yang memang itu tadi kayak mungkin buat slot ataupun buat sama ceweknya apa gitu. Begayanya tuh sama orang gitu. Tapi ke kita nih kayak tolongin gua dong apa segala macem. Nah, menurut gua, cuman gua bahasa secara psikologi itu gua nggak tahu nih ada nggak sih dalam psikologi itu, gua belum tahu memang. Makanya ini cuma sudut pandang aja gitu kan. Ya kalau menurut gua itu tadi, jadi mentalnya memang mental pengemis aja. Dan padahal ketika orang itu ngutang gitu kan, berkali-kali ngutang tapi nggak bisa balikin atau nggak mau balikin ya, karena kan keenakan nih ketika kita tuh minjem nih, wah megang duit segini, tapi ntar pas ada duit yang buat ngebalikin sayang juga ya, mau gue balikin gitu kan. Akhirnya ada nih kasus kayak gini, gue pernah denger lah temen gue yang curhat sama gue, tapi akhirnya buat pelajaran sama dia dan dia nggak mau lagi punya utang gitu. Dan akhirnya tuh sama temen gue mikir gitu kan, ya kalau gua terus-terusan ngutang dan kayak gini terus gitu, yang ada nanti gua nggak bisa ngutang dan gue susah nggak ada yang nolongin. Karena ketutup semua nih lubang-lubang gua untuk minta tolong sama orang. Dan akhirnya dia janji ke dirinya sendiri kalau dia tuh nggak mau ngutang lagi gitu. Dan gimana pun caranya, walaupun lapar tuh dia, ya gua harus kerja untuk dapetin duit ya, kecuali kalau gua udah kepepet banget, gue nggak tahu lah gitu kata dia gitu. Ya gue akan usaha kalau memang gue bisa, gue minjem ya gue minjem, tapi gue akan tetap kasih jaminan ke dia. Dia gitu, saking takutnya sama utang. Mungkin ya menurut gue mental pengemis itu tadi contoh aja. Lo mau ngomong apa Ben? Iya itu doang. Nah, betul. Lo ada tanggapan nggak? Ya opsional terakhir sih, opsi terakhir kalau orang ngutang tuh ya. Karena kan ya kalau misalnya orang ngutang itu kan ya predikatnya sudah jelek. Ya artinya kalau misalnya lo masalah dengan utang, ya pasti personal lo rusak sama orang tersebut. Ini bukan soal nominal ya, nominal. Cuman ya lo cuman utang 1.000 perak aja itu ya jadi beban hidup lo di dunia dan di akhirat kan. Jatuh kayak gitu. Jadi kalau di agama kan itu konsekuensi cukup berat. Gimana cara ngelunasin apa pahala lo mau diminta di akhirat kan nggak mungkin ya. Maksudnya nggak akan orang nyari pahala kan susah gitu. Nyari dosa gampang. Nanti kan lo utang lo nanti pahala lo diambil buat dia ya kan, nggak enak juga gitu. Oh gitu ya. Dibalikin di bentuk kayak gitu. Nah itu makanya kalau misalnya opsional terakhir lah, opsi terakhir. Kalau misalnya pun orang ya sebijak-bijaknya orang lah, kalau misalnya ada yang utang sama lo ya berarti kan dia butuh kan, dan dia ada kesusahan. Gitu. Kalau misalnya lo bisa bantu, kalau nggak bisa bantu ya coba bantu kan gitu kan. Minimal lo ikut tahu lah, empati sama kesusahan orang. Ya gue sih nggak mau predikatin orang kejelekannya orang ya. Karena kan ya mungkin kan gue pernah tahu misalnya cerita tentang serigala sama domba itu loh. Kan ada pengembala itu kan yang dia sukanya bohong kan. Tahu sama kayak utang gitu. Tiba-tiba ya memang ada serigala beneran gitu kan. Yang memang di kesusahan gitu. Karena dia suka ngebohongin orang,
dia nggak butuh, tiba-tiba nggak ada yang percaya sama dia, ya udah ditutuplah pintu berkahnya dia kan kepada orang lain. Ya kalau misalnya gue bilang sih ya dari sisi kita sih, walaupun ada orang kayak gitu ya biarin lah orang itu aja. Yang penting bijak-bijaknya kita minjemin orang sih, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang datang sama lu, orang tuanya sakit, apa anaknya sakit segala macam, ya samperin lah. Lu kan pintu silaturahmi, bener gak anaknya sakit apa gitu. Iya, dibesuk lah ya. Dibesuk lah gitu. Kalau misalnya dikasih lah beberapa, ya coba aja kalau misalnya lu nggak sanggup nih, temen-temen lu kabarin semua suruh besuk gitu kan, suruh kasih sumbangan kan, jadi nggak utang gitu kan, jadi nggak pintu dosa di situ kan, ya gitu. Tapi kalau misalnya ya lu nggak kenal gitu ya, terus abis itu ada orang minta tolong sama lu dan lu nggak punya waktu untuk tahu masalahnya, problemnya segala macam, dan takutnya itu adalah pintu dosa buat lo juga, ya jangan. Gitu kan, itu kan sama aja kayak pengemis kan, lu minta gitu, siapa tahu dia lebih punya lebih kaya daripada lo kan. Tiba-tiba di rumahnya ada 3 kontrakan, ada mobilnya segitu kan. Gile. Nah padahal itu minta gitu. Nah sama aja kan misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak tahu kasusnya orang tentang kebutuhannya dia, tentang uang dan utang ya gitu. Dia sebenarnya pengennya minta, tapi minta nggak akan dikasih segampang lu ngutang kan gitu. Gitu. Jadi ya kita ngeliat sudut pandangnya dari sisi orang yang memang menghutangi. Aduh, Mas Heri, gua punya utang sama lu gak ya? Nggak punya kan kayak utang? Oh banyak ya? Oh, gua punya utang sama Mas Heri tapi diiklasin baik lu. Iya. Masa sih Mas? Iya. Mas gua nggak diiklasin Mas. Nggak punya utang. Tapi gini, janji sama utang tuh sama ya kan? Sama ya janji ya? Janji kalau menurut gue sih sama. Iya, bener-bener, janji. Kalau menurut gue sih sama. Cuman ada beberapa orang ya janji kan cuma lisan doang. Maksudnya ada beberapa orang yang memang beranggapan kayak gitu. Padahal ya menurut gue janji adalah hutang. Besok jalan ya, besoknya nggak jadi. Nah itu kan seorang utang. Lalu gimana sih? Cancel. Ya makanya kan gitu, bukan kesel, janjinya kan insya Allah. Insya Allah tuh 90 Insya Allah itu dua mata sih, bisa insya Allah yakin, maksudnya iya, sama insya Allah tidak. Ya memang tidak, karena kan insya Allah itu jika Allah mengizinkan kan. Makanya kan jika Allah mengizinkan, tapi ada usaha di situ kan. Iya. Artinya ada niat, ada usaha. Ada niat, ada usaha. Begitu. Iya. Nah, selebihnya kan kalau misalnya Allah tidak meridhoi dan tidak dia mengatur ke situ, ya nggak akan jadi kan gitu. Insya Allah kan gitu. Tapi kalau insya Allah cuman buat ngeles gitu kan, cuman buat janji-janji palsu, itu bahaya. Agak susah kan. Insya Allah itu harus pastikan. Nggak usah insya Allah deh kan, yang paling ngeri ada lagi kan, sumpah. Kadang dimainin sama orang. Itu itu sih. Cuman gue nggak mau bahas yang lain, gue cuman mau bahas utang. Ya intinya gini deh, ya kalau lo utang ya buruan balikin, karena kalau lo sampai hilang kepercayaan, duit tuh nggak, kalau urusan duit ya, duit tuh nggak kenal darah, nggak kenal saudara, yang gue tahu sih begitu. Dan ketika lo punya utang dan lo ngilangin kepercayaan, persaudaraan aja bisa putus gitu. Dan lo semakin banyak utang kesana kesini, ya akhirnya lo nggak punya temen dan lo harus cari pertemanan baru. Dan iya kalau lo bisa menumbuhkan kepercayaan di lingkungan yang baru, circle yang baru. Kalau enggak kan ya repot juga sih gitu. Makanya ya mungkin semua orang punya utang lah, cuman ya hutang itu ada konsekuensinya. Lo gimana lo caranya harus bisa bayar gitu. Kecuali kalau lo memang nggak punya duit, ya lo ngomong gitu sih. Menurut gue sih gitu, itu buat gue konklusinya sih gitu. Lo ada mau ngomong apa lagi Ben? Ya kalau gue sih banyak kan orang mau minjem ke gue gitu tentang. Oh gue pikir lo mau minjem duit sama gue. Orang banyak gitu tentang gue bikin status kan. Wih status gue nih gini gitu, lagi syuting apa. Pada ada WA. Ben minjem duit dong nih, minjem duit ya. Gue ngasih. Takutnya yang ada masa kita kabur, ya musuh gitu. Diselek ya. Lo pinjemin, ya udah dia nggak ketemu gue lagi gitu jatuhnya. Ini orang mau nyari musuh nih, kalau saya kasih kan pasti orang kabur. Gitu. Iya makanya Ben, lo juga hati-hati kalau datang ke rumahnya Mas Heri juga. Iya. Apa? Soalnya muka lo kayak muka orang ngutangan. Jadi Mas Heri pasti tutup pintu. Makanya gue bikin status orang Anda sopan, aneh curiga. Jangan duit nih. Lo kalau mau ngutang ke Mas Heri aja. Iya. Ya. Itu balik. Nggak berani Mas Heri ya. Banyak syaratnya Mas Heri mah. Mas guyon ya Mas, bercanda ya. Enggak.
Enggak. Ya udah pokoknya sebenarnya sih itu aja Yan, gua enggak cuman maksudnya gini ya. Tenang aja ntar kalau saya aja. Ini sih lebih kayak gue mengingatkan diri ya. Mungkin keutamaan orang berbicara itu bukan untuk orang lain, tapi lebih kepada diri sendiri. Ya, intinya sih setiap manusia pasti punya utang sih. Entah janji, entah duit ya, kita nggak pernah tahu. Makanya hati-hati sama mulut. Dan juga ya ingat-ingat kalau ngutang walaupun 1.000 perak. Iya. Gue punya utang sama Budi, nggak punya gue ya. Punya utang sama Budi belum punya gue. Belum ada. Ya udah sekarang ikhlas-ikhlasan deh. Nggak punya. Oke, itu aja Yan ya. Gue nggak mungkin topiknya juga nggak. Cuman maksudnya gue hanya nyari apa ya? Gue pengen sharing. Ben, gue lagi ngomong Ben, lo ketawa mulu. Ketutup nih suara gue nggak kelar-kelar. Udah ngeledekin. Kesimpulannya Mas Heri tadi nggak denger ya udah. Itu aja. Udah ngeledekin. Dan solusinya apa sih? Solusinya ya bayar utang lah. Ya, intinya gitu sih, gue nggak buat sharing aja ini karena ya setiap manusia tuh pasti ada utang. Gue ngulang-ngulang nih sampai ngomong gara-gara lo ketawa mulu. Ya, setiap manusia tuh pasti punya utang, dan ya kalau utang ya hati-hati aja, mau janji, mau duit, mau benda apapun ya itu adalah utang yang harus dibayar. Ya, oke, guys, dimanapun Anda berada tetap station di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan ajaib. Oke Benny, hati-hati urusan asal uang. Lu banyak utang, pala lu bisa peyang, apalagi nyawa bisa melayang, pala lu dikemplang. Oke, thank you. Lemes sih emang, ngantuk gua, sumprit. Aduh.